أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. Tanda-tanda kebesaran Allah ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa kasih sayang. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berfikir. Wa qala Allah Ta'ala fi ayat al-ukhra, wa la junaha 'alaikum fima aradtum bihi min khiffatin nisa' aw aknantum fi anfusikum alimallahu annakum satadhkurunahun walakin la tuwa'iduhunna sirran illa an taqulu qawlan ma'rufa wa la ta'zimu 'uqdatan nikah hatta yablugha al-kitabu ajalah wa'lamu anna Allah ya'lamu ma fi anfusikum fahdharuhu wa'lamu anna Allah ghafurur rahim. Tidak ada dosa bagimu meminang perempuan-perempuan itu dengan sendirian atau kamu sembunyikan keinginanmu dalam hatimu. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut kepada mereka, tetapi janganlah kamu berperjanjian untuk menikah dengan mereka secara rahasia, kecuali sekadar mengucapkan kata-kata yang baik. Dan janganlah kamu menetapkan akad nikah sebelum habis masa iddahnya. Ketahuilah bahwa Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu, maka takutlah kepadanya dan ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun dan Maha Penyantun. Ibu-ibu, bapak-bapak, meski ini walaupun kita tebak yang hadir ini bertakut-takut karena minang bagian mungkin adu ya. Tapi tak adu juga dibanding mata bawa enak. Kadang-kadang lagi boleh jadian yo. Yang lamun dah boleh. Itu bagian minang baru. Untuk Al-Quran mengatur salah satu sunnah Rasulullah SAW syariat Islam ialah Allah menyuruh kita untuk menikah. Proses dalam Islam sebelum pernikahan itu ada namanya pinangan. Lepas pinangan juga melamar ya. Melamar. Ada ketentuan dalam Islam tentang ini. Walaupun mungkin sudah sering orang melakukan,
untuk meminang itu ada dua sebagai fikih. Kalau pinang itu tertuju kepada gadis yang belum pernah menikah, itu sifatnya sindiran, tidak langsung. Orang kan mengikuti orang mantap kato itu diminang kaboya. Ibaratnya dia apa namanya kok nggak langsung siapa, karena orang merpati kan siapa? Orang paham dulu. Tapi diibaratkan Allah kadang laki-laki dan berusia populer kan tidak disebut langsung namanya. Biasanya kalau disebut oleh fikih, kalau dia kepada janda boleh langsung. Katakan si A datang, si B itu datang, atau dikirim pesan, saya bermaksud untuk menikahmu, boleh tidak gitu. Kalau gadis biasanya melalui wali dan dilarang dalam Islam untuk berdua saja menentukan menyampaikan pernikahan. Amanat dalam Islam memang kalau meminang pada seorang gadis itu pakai wali. Maka diatur apa yang boleh dan apa yang dilarang di dalam pinangan ini. Yang pertama, yang dilarang. Yang dilarang adalah sebut meminang orang yang sudah dipinang. Boleh. Artinya, kalau ada seorang perempuan dipinang oleh seorang laki-laki, disampaikan secara sindiran atau disampaikan sindiran itu tidak langsung oleh dirinya, tapi juga melalui walinya. Sampaikan. Intinya, kalau pinang itu sudah diterima dan dinyatakan diterima, maka status itu dampak hukumnya ialah menutup segala pinang yang lain untuk masuk. Artinya, orang yang lain haram hukumnya meminang pinangan yang sudah ada itu. Maka dikatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, wala yaktubar rajulu ala khitbati akhihi hatta yatrukal khatibu qablahu. Janganlah engkau meminang pinangan saudaramu sampai ia meninggalkannya atau ia memberi izinnya. Lihat, kadang-kadang tidak berkawan. Kalau menikah lain, kalau menikah itu masih bisa. Islam mengatur begitu. Tetapi terkadang yang ketemu di dalam kehidupan kita ini juga perilaku orang setelah meminang itu melebihi dari apa yang dibolehkan. Maka kita masuk kepada yang dibolehkan. Apa yang dibolehkan? Pertama, meminang itu boleh dipinang kalau pinangan tadi itu belum dijawab atau sudah tidak lagi ya kan, dijawab sudah tidak, statusnya sudah ditinggalkan atau belum dijawab, itu boleh. Kemudian yang dilarang tadi itu, mau dilarang meminang, lalu apa yang dilarang? Prosesi hukum dari sebuah pinangan hanya itu, menutup pinangan orang lain untuk tidak masuk ke yang bersangkutan. Tetapi mungkin dalam realitas kehidupan di suatu daerah, apakah itu termasuk Minangkabau, daerah kita ini, bisa jadi apa itu? Orang yang praktekkan sesudah meminang itu, namun pada minang kalau salah itu bertunangan. Dia seolah-olah sudah seperti ada pernikahan. Bayi sama bayi berdua, urusan sama bayi berdua. Pokoknya lah bentuk apa. Padahal fungsi daripada pinang itu hanya melindungi yang bersangkutan, menutup jalan bagi yang lain untuk tidak boleh meminang. Tapi kalau urusan
sudah lebih dari itu, nggak boleh. Hollywood, boleh. Karena ada tahapan. Setelah meminang ini yang boleh, setelah menikah ini yang boleh. Karena ada urutan tuh. Setelah meminang tidak boleh lagi dipinang orang lain, itu terlarang. Setelah menikah tidak boleh datang lagi pinangan dan ijab kabul yang baru. Lalu tetap terhalang, belum boleh dukhul, belum boleh bersetubuh atau bersenggama bagi pasangan sudah ijab kabul kalau mahar belum dibayarkan. Jadi kalau orang mahar itu dia dua atau kredit rugi. Jadi mahar itu yang tunai saja. Makanya KUA itu mengajarkan tunai panjang tunai itu di sana nanti waktu cuma menikah yang akan bapak memang tunai ya supaya tunai belum. Tapi kalau mahar belum dibayar tidak kabul sudah, pernikahannya sah ketika suami istri tapi belum boleh dukhul. Jadi kalau kredit mahar ditunggulah sampai tunai. Oleh karena dalam akal sehat, mana mungkin orang pengantin baru sudah ijab kabul bisa menunggu malam pertamanya kalau ditunda maharnya. Maka dalam Umar mahar itu hendaklah tuh tunai. Kalau kemampuannya, nanti bayi saya tunai, ya kan? Bayi saya lah, dia sudah melanggarnya. Kemungkinan dia melanggar itu besar, mahar belum bayar. Mungkin dilarang, jangan enak kamu lebih salah, saya rumah saya dulu, karena mahar belum bayar, tidak bisa. Maka mahar itu tuh tunai. Kemudian dalam saat meminang ada ketentuan fikih. Bagaimana ketentuan meminang itu yang dibolehkan? Pertama, hendaklah meminang itu wali. Kalau soal mana yang datang, laki-laki yang datang atau perempuan yang datang di zaman Rasulullah, berarti keduanya ada. Ada perempuan yang datang ke Rasulullah, ya kan? Ada juga yang setelah Rasulullah itu laki-laki datang kepada perempuan. Wah, kalau diminang jangan dibodoh. Terus itu laki-laki sama saya, ada laki-laki, ada yang berusia. Keduanya boleh dalam Islam. Tetapi mungkin yang tergantung apanya ya, kesepakatan dua belah pihak ya. Ya perempuan yang datang atau laki-laki yang datang itu salah. Tapi kita dalam Islam ada, nanti lihat surat An-Nur ayat 31, Allah perintahkan wala yubdina zinatahunna illa ma zahara minha. Sudah disebutkan pada saat peminang itu janganlah kamu menampakkan apa yang tidak biasa kamu nampakkan. Itu berkaitan dengan batasan aurat perempuan saat dipinang oleh calon laki-laki atau laki-laki yang meminangnya. Nah, dikatakan yang boleh dilihat itu, yang boleh tampak itu yang biasa tampak, yakni yang tidak aurat. Mana tidak aurat bagi perempuan? Wajah dan batasan pergelangan tangan. Nah, kalau gini lihat juga minang. Kalau gini, teman siswa, nah ini kok agak jauh lagiannya. Kadang sedang ngumpul jadinya ya. Karena tidak pakai wali juga ya. Kalau ingin mengenal lebih dalam tentang itu maka disebut dengan wali. Misalnya kalau laki-laki yang datang, tentu walinya wali perempuan. Bisa ibu, bisa saudara perempuan, bisa yang lain ya kan. Perwakilan yang perempuan. Nah, kalau laki-laki boleh juga walinya perempuan boleh kan? Ya kan? Perempuan yang datang boleh. Tapi biasa yang cenderung itu ya yang sering orang datang laki-laki yang datang, ya. Jadi tidak boleh batasan aurat saat dipinang itu adalah
aurat di dalam sholat. Sholat, dalam ibadah sholat, ibadah tawaf, itu kan aurat perempuan selain wajah dan atas pergelangan tangan. Di luar itu merupakan aurat. Ditutup sadar tak boleh kan? Nanti istri buka setelah menikah, kalau tahu orang tuanya kan. Harusnya. Karena nikah aku seperti itu. Orang tadi mana mau saya tu, nikahan orang. Aku saya pada waktu tertentu. Sehingga pernah terjadi kalau menikah mu'ah itu, bahkan ada saudara dengan saudara. Kenapa orang si aku itu? Kalau kecil murabi lah cocok. Ada periksa lagi orang dari mana. Kalau kan Islam itu kan ada periksa dulu. Kalau di Minang kan sukunya datuannya kalau suku dah belia, karena sekumbang, jadi sekumbang dulu. Kan balai daerah, C di Bukit Tinggi sekumbang, C di Tiku sekumbang. Belia? Minang kamu? Belia? Sawananya kuliah tapi di Padang air, ya dah. Kalau dilarang haram kan tidak haram dah. Yang diharamkan cuma dipandang dalam ada Minangkabau itu tidak patuh, ya. Kalau tidak patuh itu tapi dihindari. Ibu-ibu, bapak-bapak, itu yang kedua. Yang ketiga, bagaimana kalau setelah dipinang lalu tidak jadi menikah, boleh atau enggak? Lalu pinangan tidak sesuai daya desain, apa kira? Lihat enggak? Ada yang terjadi seperti itu. Ada banyak. Catatan sebelum kita lihat boleh atau tidak, bahwa meminang nazar dan meminang itu nazar itu melihat, nazrun melihat, meminang itu menyampaikan ucapan maksud. Kedua-dua perbuatan itu jangan dijadikan main-main. Bukanlah dasarnya syahwat, bukanlah dasarnya keinginan semata, tapi hendaklah dengan niat, dengan maksud untuk menikah. Sebab kalau dia main-main, ya kan, kalau dasarnya syahwat, nanti kira kalau bang mato, ya kan, sudah dipinang diantar kato yang diterima, cincin tadolah biar dipaciak pulau. Di dalam keadaan serbu itu datang nama kato SMA balik ya nak, kawan, lakukan menikah ni kawan, boleh kok. Katakan ini tidak boleh. Tapi kalau betul-betul disebutkan boleh itu setelah nazar, setelah meminang, tidak jadi dinikahi atau diadakan pernikahan, boleh kalau memang ada ketemu sebab-sebab tertentu, ya kan? Apa di antara sebab-sebab tertentu itu? Yang pertama adalah diam-diam salah satu pihak menerima pinangan yang lain. Misalnya kalian yang dipinang lah ya, kalau dipinang untuk perempuan, nyolah laki kalau dapat tandulan dipakai, kemudian cincin, dalam pada itu yang saya pernah tadi, tipuan dengan ketua SMA kali ya, angkai dengan itu diterimanya belum cincin. Itu setelah diketahui oleh peminang yang pertama, maka peminang pertama boleh membatalkan, dan pinang yang kedua itu dianggap juga batal karena dilakukannya pada saat pinangan si wanita ini masih dalam pinangan dari laki-laki yang pertama. Sama dengan nikah. Nikah itu kalau masih masa iddah itu tidak sah pernikahan. Berapa cerai? Tapi sudah tuh masuk iddah, dalam masa iddah nikah. Karena status dia pada masa iddah itu masih terikat dengan pernikahan, tapi dalam bentuk lain, itu namanya masa iddah. Masa iddah itu masa jeda waktu untuk boleh kembali bersatu kembali tanpa ikatan pernikah, tanpa mengulang akad nikah.
maka belum boleh laki-laki lain menikah. Tidak ada sekedar masa iddah itu menentukan si perempuan kosong atau tidak kosong, tetapi kaitan dengan pernikahan, si perempuan itu masih terikat dengan pernikahan dengan suaminya. Bahwasanya dia masih berstatus istri. Kalau berstatus istri belum boleh dinikahi. Karena perempuan itu hanya boleh bersuami satu dalam satu waktu. Kalau ingin bersuami dua, yang kedua misalnya dua sekaligus tidak bisa. Islam mengaturnya begitu. Nah, orang yang dalam masa iddah itu masih berstatus istri, tapi dia sudah bercerai. Kalau sudah bercerai, belum dia penuh, dia itu masih terikat dengan dia mantan istri, tapi ada masa iddah itu masa tunggu pilihan untuk rujuk. Rujuk itu balik, rujuk dengan rujuk kembali, bertemu kembali, bersepakat kembali untuk bersama, ya tidak ada akad nikah. Tapi kalau setelah masa iddah, itu baru ada akad nikah yang baru. Meminang begitu pula. Pinang itu dia batal kalau ada sebab-sebab tertentu. Jadi nikah batal, tidak sah, fasah namanya, batal dari hukum karena yang bersangkutan masih berstatus terikat dengan pernikahan. Yang kedua, sebabnya ialah ada sebab tertentu yang terlarang yang tak dapat dinyatakan secara lisan ataupun secara tulisan. Mungkin nosoko dewali tadi itu sesudah dilaksanakan acara melamar, acara meminang, kemudian diketahui ada hal tertentu dan bukti tertentu tentang yang bersangkutan, sehingga kemudian si pihak yang meminang membatalkannya. Karena kita pengajian, misalnya, ini sebenarnya misalnya, ya, sebelum dipinang nggak tahu kalau yang bersangkutan dan terlibat. Ternyata setelah dipinang diketahui yang bersangkutan adalah sudah pernah menikah. Lalu saat dipinang dia mengaku gadis, tentunya janda. Itu sebab itu bisa. Atau bentuk lain, dia mengaku wanita baik-baik, ternyata tidak. Diketahui kemudian. Ada bukti ya. Ada contoh lain, dia mengaku perempuan yang baik-baik, ternyata dia terlibat dengan misalnya perdagangan jual beli, kerjaannya, atau dia mantan napi umpamanya. Kalau ada seperti itu, yang tidak diketahui sebelumnya, diketahui kemudian, yang membuat hati tidak menjadi tenang. Karena tadi di awal apa? Hendaknya masjid pasar itu kan lintas kuno ilaiha, awak sanang kainu. Kalau ada keinginan sana, elok dibatalkan. Tapi dasar membatalkan itu bukan karena syahwat dan abang mantu, nah itu dong. Karena sebab-sebab yang diatur oleh syariat Islam. Karena biasanya orang kama Minangko itu biasanya kalau mencelak baju umpamanya lah katul-katul kapasa hari Rabu nampak luleh hari Sabtu bayi lo dia baju awak ada hati itu Rabu celai ditanya orang kelena para Rabu nako lalu dia nilai tidak sih boyo lagi nanti boyo insyaallah hari Sabtu mbak kebetulan orang sok kada rapi pinangannya. Ya karena itu hal-hal orang sebelum meminang itu biasanya sudah ada kebulatan tekad untuk menikah, maka ditempuh tahap pertama. Maka yang tadi tidaklah boleh dibatalkan suatu pinangan kalau bukan karena sebab tertentu, apalagi didasarkan kepada perasaan syahwat ataupun perasaan yang datang kemudian karena ada keinginan lain yang bersifat birahi. Oleh karena itu, bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin termasuk orang makmum,
bahwa dalam kita menghadapi kehidupan ini antara adat dengan agama itu penting kita selaraskan. Nah, saya melihat yang pelanggaran ada terjadi yang sulit bagi kita untuk mengatasinya adalah ya hal yang terlarang dalam pinangan itu setelah orang meminang kebolehannya melebihi dari kebolehan yang dibolehkan oleh pinangan. Kalau untuk mengecek kalau menanggalnya bos, itu aja satu yang bagus. Nah, dia akibatnya ya segala sesuatu bahkan boleh. Maka kalau aku ada dia di kawan fotonya menikah apa namanya kebatunangan coba jalan kebatunangan tahun sebelum tahun 2000 misalnya apa itu Ustaz kalau kami dulu maka dulu itu jaraknya berjalan itu mulai kayak 2 meter kunci belakang di muka sudah belakang sudah enggak 2 meter itu lagi yang mana kenal limu pokoknya dah duit ke kiri kanan tak tu muka belakang apa jarak ya kan untuk kau kami bertunang dulu kata itu sama gini orang bertunang kiri kanan ya. Karena itu muslimin yang berbahagia nah perlu kita itu kan teknis bahwa teknis muka belakang samping kiri kanan itu kan teknis intinya jangan sampai melampaui batas kewenangan yang dibolehkan oleh pinang itu. Apa artinya berkhawat atau berdua-duaan setelah mereka bertunangan atau dipinang itu belumlah dibolehkan oleh Islam. Karena berkhawat atau berduaan itu tidak masuk dalam hal yang dibolehkan oleh pinang. Fungsi peminang itu hanya satu, menutup pinangan orang lain supaya tidak masuk. Nah ini penting diperhatikan kita semua karena rasulnya kalaupun awak hadir tak akan meminang mulai untuk awak sedang tapi mungkin untuk anak enak untuk cucu untuk keponakan untuk anak itu mungkin akan kita lakukan tapi buat juga bapak ibu dan kebanyakan meminang kita tujuan lah supaya hadirnya itu sama-sama enak hadiah lain juga kan tuh makan lama-lama karena nasi tetap orang kan ada wadah mengasihkan keinginan kan bisa sejauhnya kalau kecil bapak awalnya tak ada bertemu ada bersalah dengan katiku bukan dia aja ada orang sama gimana ibu dia bilang bulan katiku itu nak bertemu dengan katiku bayi itu aja dengan katiku mencari bagi ya kan bukan 1, 2, 3 lagi sedonya enggak ibu kembali ke situ nak bertemu yang kedua meninggal anak ketiga boleh saya cuma kan coba lebih buat dah lelah silah ya jadi itu perlu diperhatikan kita bersama untuk cucu kemenakan kita hendaknya mampu kita amalkan prinsip-prinsip Islam dalam kegiatan pinang meminang. Mudah-mudahan adat yang kita pegang dapat terus diselaraskan dengan prinsip agama Islam, yakni prinsip fikih tentang fikih wanita dan fikih pernikahan agar pernikahan itu menjadi langgeng serta diridai oleh